Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman suku dan budaya. Setiap suku memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Meski unik dan berbeda-beda, mereka tetap satu menjunjung tinggi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Suku Dayak Punan misalnya. Suku Punan atau orang Punan merupakan satu rombongan suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Mereka hidup secara berpindah-pindah mengikuti siklus migrasi hewan dan juga siklus tumbuhan di hutan. Suku Dayak Punan ini termasuk ke dalam suku yang primitif, tinggal di goa-goa, anak-anak sungai, dan lain sebagainya. Populasi orang Punan paling banyak ditemui di Kalimantan Timur, diperkirakan sejumlah 8.956 jiwa yang tersebar pada 77 lokasi pemukiman dan terpecah lagi dalam sub-sub kecil. Menurut cerita yang ada, suku Dayak Punan asal-usulnya datang dari negeri Yunan, dataran Cina. Mereka berasal dari salah satu keluarga kerajaan Cina yang kalah dalam berperang dan kemudian mereka lari bersama dengan perahu-perahu hingga ke Pulau Kalimantan. Karena merasa aman, akhirnya mereka menetap di dataran tersebut. Namun ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan masih menjadi bagian dari Pulau Kalimantan. Di antara 4.000-an suku Dayak yang berada di Kalimantan, Dayak Punan merupakan suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya. Mereka dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, bertahan hidup di hutan. Dayak Punan terbagi dalam 10 suku, yaitu suku Punan Hofogan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Uheng Kairo di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Punan Murung di Murung Raya, Kalimantan Tengah, suku Ahong atau suku Penihing di Kalimantan Timur, suku Punan Merah, suku Punan Aput, suku Merap, suku Punan Tubu, suku Ukit dan suku Bukat, suku Punan Habongkot, suku Pangawang, serta suku Punan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain sebagai suku yang handal dalam berperang, orang Punan juga dikenal sebagai pencari jejak terbaik di alam. Jika ada masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan, biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang Punan untuk mencarinya. Sebagai imbalannya, orang Punan biasanya meminta garam atau tembakau untuk kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Keadaan hidup mereka yang primitif membuat Punan nomaden, menghindari dari kelompok manusia lainnya. Tak hanya itu, Dayak Punan juga memberikan banyak tanda, semisal ada di antara mereka yang meninggal. Setelah dikubur, mereka akan berpindah menuju daerah lain. Hal ini dikarenakan orang Punan mempercayai bahwa roh yang meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak akan tentram. Punan primitif akan mempertahankan hidupnya dan bergantung pada alam.
Mereka biasa berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran dari hutan yang bisa mereka petik dan dimakan secara langsung. Bahkan untuk daging beruang yang mereka dapat juga biasa dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi daging asin atau dendeng. Namun, saat ini sebagian besar suku Dayak Punan sudah ada yang hidup secara modern. Walaupun begitu, Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan. Terlebih juga dalam sebuah penelitian, suku primitif Dayak Punan masih ada yang tinggal di goa-goa rimba di pedalaman Kalimantan. Salah satunya masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur sangat menjaga hutan mereka, hingga hutan mereka disebut sebagai kawasan percontohan pengelolaan hutan adat. Banyak tekanan yang mereka dapat membuat masyarakat adat Punan meminta bantuan kepada pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat. Beruntung, suku Dayak Desa Adat di Malinau dilindungi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012, sehingga Punan Adiu mendapat pengakuan dan hak-hak mereka juga dilindungi. Berikut adalah beberapa contoh peraturan hutan adat Punan Adiu. Yang pertama, warga luar selain warga Punan Adiu tidak boleh berburu. Jika ada warga kampung lain yang masuk ke hutan, hendaknya melapor terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa atau konflik setelahnya. 2. Meskipun hutan adat Punan Adiu milik subsuku Dayak Punan Adiu, namun warga Punan harus tetap menghormati peraturan yang berlaku. Warga diwajibkan melakukan penjagaan dan patroli bergilir setiap hari. 3. Tidak boleh menebang pohon, kecuali untuk membangun rumah pribadi di kampung adat Punan Adiu. Jika melanggar, akan dijatuhi hukuman. 4. Tidak boleh berburu satwa lindung dan membahayakan atau merusak hutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentarmu untuk menjadi bahan diskusi kita. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Salam budaya.